Izinkan saya memberi Anda gambaran singkat tentang apa yang sedang terjadi di seluruh dunia barat. Setiap negara, bahkan di Amerika, Australia, tidak ada satupun negara barat kita yang aman. Lihat ini, lihat apa yang sedang terjadi. Maksud saya, ini seharusnya membuat hati Anda hancur. Jadi orang-orang ini, orang-orang dari dunia ketiga, jelas-jelas membanjiri negara-negara barat di mana-mana. Mereka hanya merajalela di seluruh Eropa. Banyak dari mereka akhirnya sampai di Inggris. Dan lihat ini, lihat ini. Ini adalah seorang tunawisma Inggris yang menangis di jalan. Dan beginilah para migran ilegal menikmati hidup di hotel-hotel mewah. Ya? Oke, saya belum selesai. Biar saya tunjukkan sesuatu lagi. Lihat ini. Mereka sedang bersantai. Bersantai, bersenang-senang. Tapi tidak ada satupun wanita. Tidak ada wanita. Tapi entah kenapa mereka tetap bilang mereka melarikan diri dari perang. Mereka bilang ada wanita dan anak-anak. Di mana mereka? Kita tidak melihat mereka. Ya, itulah yang mereka lakukan terhadap wanita dan anak-anak. Ya Tuhan, aku bahkan tidak bisa menunjukkan itu padamu. Gadis ini diperkosa secara beramai-ramai oleh seorang migran Eritrea, dan hakim berkata pemerkosaan itu tidak berlangsung cukup lama, jadi dia tidak bisa dideportasi. Yang lain lagi, pencari suaka asal Afghanistan melakukan grooming. Dan lihat ini, maaf, aku ingin menunjukkan sesuatu yang lain. Lihat ini adalah Ceuta, Spanyol. Ingat, saat 50.000 orang, 80.000 orang membanjiri Spanyol, dan rupanya beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa 50.000 orang lagi akan datang dalam beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu apakah mereka sudah melakukan sesuatu tentang hal itu atau belum, tapi itu akan terjadi. Tapi lihat ini, saya melihat sebuah video tentang gereja yang terbakar di Ceuta, Spanyol. Itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak suka gereja. Dan lihat ini. Jadi ini yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Seiring jumlah mereka bertambah, karena jelas yang datang itu laki-laki, mereka tidak perlu takut. Penduduk lokal yang harus takut. Kami harus khawatir tentang keselamatan kami dan keselamatan orang-orang yang kami cintai. Dan jelas, kami menghormati hukum negara kami. Oleh karena itu, kami khawatir. Kami tidak bisa sembarangan memukul orang. Kami tidak bisa menikam seseorang karena kami akan masuk penjara untuk waktu yang sangat lama, bukan? Jadi, pria barat sekarang sedang didominasi oleh orang-orang dunia ketiga yang telah diimpor oleh para politisi barat. Lihat ini. Ini seharusnya membuat darahmu mendidih. Lihat. Lihat. 1, 2, 3 orang. Bisa kamu bayangkan? Bisa kamu bayangkan orang barat berperilaku seperti itu di negara muslim manapun? Kamu pasti akan dihakimi massa. Dan lihat ini, mereka mendominasi. Bagaimana? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa sampai di sana? Teriakan-teriakan itu, lihat ini. Jadi ada epidemi pemerkosaan di Inggris. Ya, lihat ini, 3 foto tersangka teratas. Maksud saya, secara harfiah, ratusan, puluhan ribu wanita dan gadis telah diperkosa, diserang secara seksual oleh para migran dari dunia ketiga ini. Jadi orang-orang yang pro-migran ini sekarang mulai mengakui. Lihat ini adalah mantan anggota parlemen konservatif Edwina Curry. Dia berkata, Curry atau Curry, saya tidak pernah tahu cara mengucapkannya, tapi ya pokoknya begitu. Dia mengatakan bahwa, ya kalau kamu membawa banyak pria yang bernafsu ini, kamu juga harus membuka beberapa rumah bordil. Tapi hal yang jelas adalah 1.200 pria muda akan membutuhkan rumah bordil di tengah desa kecil seperti Paddington. Saya rasa mereka tidak akan menyediakan itu. Saya merasa itu tidak akan diizinkan. Jadi mereka tidak akan menyediakan rumah bordil. Jadi akibatnya, gadis-gadis itu, kebanyakan di bawah umur, atau bahkan wanita muda, akan menjadi korban para pria yang didatangkan itu. Lihat itu, 5.683 warga negara asing dideportasi dari Inggris pada tahun 2025 karena pencurian dan pelanggaran narkoba. Tapi bukan karena pemerkosaan. Warga negara asing menyumbang sekitar 14% dari vonis pelanggaran seksual. 14%. Padahal mereka hanya 2% dari seluruh populasi, yang lebih tinggi dari sekitar 11%. Maaf, 11% dari total populasi. Maaf, saya rasa tadi saya hanya menghitung migran ilegal atau migran yang baru datang. Jadi beberapa kewarganegaraan seperti warga Afghanistan menunjukkan tingkat per kapita yang lebih tinggi, diperkirakan 3 kali lipat dari warga negara Inggris. Lihat ini teman-teman, di Amerika Serikat juga tidak berbeda. Lihat ini, Balai Kota Newark baru saja mengibarkan bendera Islam. Dan kenapa? Jika ini bukan soal agama atau mereka tidak mencoba mendominasi atau menggantikan. Kenapa mereka meneriakan slogan-slogan agama? Allahu Akbar. Kenapa mereka meneriakan ini? Lihat ini Amerika. Tidak. Ya. Lihat para idiot yang berguna ini. Lihat para idiot yang berguna ini. Dia tahu dia sedang menjadi idiot yang berguna. Dia tidak berteriak Allahu Akbar, tapi dia ada di sana. Dia ada di sana, wanita bodoh ini.
my god. Apa ini? Allahu Akbar. Ya Tuhan, Para pendiri bangsa pasti akan berguling di kubur mereka. Mereka pasti akan berkata, apa-apaan ini? Panggil milisi. Mana orang-orangnya? Ayo dong, ayo. Lihat apa yang sedang terjadi. Lihat Spanyol, lihat Prancis. Coba lihat ini. Kemanapun Muslim pergi, sayangnya mereka membawa nilai-nilai barbar mereka. Jadi sekarang Prancis mulai melihat peningkatan kasus mutilasi genital perempuan. Karena ketika Anda membawa masuk Muslim, mereka membawa nilai-nilai Muslim mereka. Dan FGM adalah salah satu nilai itu, di mana mereka memutilasi alat kelamin anak perempuan di bawah umur, anak-anak perempuan kecil. Karena Muhammad berpikir bahwa jika Anda tidak mencukurnya, jika Anda tidak memotongnya, jika Anda tidak memutilasi alat kelamin, maka mereka mungkin menjadi pecandu seks. Mereka akan terlalu menikmati seks. Jadi untuk menjauhkan mereka atau untuk mencegah mereka menikmati seks saat mereka dewasa, potong saja. Jadi inilah alasan mengapa banyak Muslim melakukannya. Saya akan mengakui bahwa Muhammad memang mengatakan itu. Ada hadis sahih tentang FGM. Namun hanya entah kenapa Muslim Afrika yang mempraktikkan itu. Sisanya umat Muslim mengabaikan Muhammad dalam hal itu. Jadi dengarkan dia. Lihat apa yang dia katakan. Halo semuanya, kecuali bagi mereka yang membawa anak perempuan mereka berlibur ke negara asal dan memanfaatkan liburan musim panas ini untuk membawa mereka kembali ke Prancis setelah mengalami mutilasi genital. Dan ya, karena bagi mereka yang melakukan itu, kami melihat kalian. Pagi ini saya melihat sebuah gambar dari sebuah asosiasi yang benar-benar menjijikan, di mana Satu tertulis dari 10 perjalanan wanita. seorang wanita. Di Seine-Saint-Denis, telah mengalami sunat perempuan. Wow. Aku tidak tahu apakah kita menyadari kegilaan ini. Dan caranya untuk itu biasanya selalu sama. Orang tua membawa anak-anak berlibur. 1 dari 10 berarti 10% dari populasi perempuan di wilayah itu yang merupakan daerah Muslim. 10% anak perempuan. Bisa kamu bayangkan itu? Ini terjadi di negara dunia pertama, Prancis. Dan omong-omong, dulu juga terjadi di Inggris. Saya tidak tahu bagaimana statusnya sekarang di Inggris. Tapi ketika kamu membawa masuk orang-orang barbar, mereka juga akan membawa nilai-nilai barbar mereka. Terutama jika kamu tidak melawan. Terutama jika kamu membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau, seperti ini. Kibarkan benderamu. Teriakkan Allahu Akbar. Jika kamu membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau, maka mereka akan melakukan apapun yang mereka anggap pantas. Lihat ini. Ini terjadi di New Jersey. Kamu membiarkan itu. Gadis kecil mereka di negara asal. Jadi negara-negara yang paling sering melakukan praktik Sub-Sahara. seperti ini Betapa anehnya. dan sebenarnya ketika gadis-gadis kecil kembali dan mereka telah disunat. Saya ingatkan lagi bahwa sunat perempuan sepenuhnya dilarang di Prancis. Jika kami rasis, mengapa kami peduli dengan gadis-gadis ini? Kenapa? Sebenarnya saya tidak ingin ada anak yang mengalami hal itu. Saya yakin kalian semua yang baik juga akan mengatakan hal yang sama. Kalian tidak ingin itu terjadi. Inilah sebabnya mengapa Tommy Robinson pernah berkata bahwa saya akan membawa semua wanita Saudi, semua wanita Muslim ke Inggris. Dia mengatakannya dalam konteks itu, bahwa kalian tahu seperti apa yang dialami para wanita mereka. Saya akan membawa mereka semua ke barat. Jelas, itu bukan solusi yang memungkinkan. Tapi kekejaman dan para rasis, mereka bilang dia ingin membanjiri Inggris dengan wanita Muslim atau kaum Muslim. Maksud saya bro, lihat konteksnya. Itu adalah penyiksaan yang keji. Itu penyiksaan. Mereka tidak, kondisinya di sana mengerikan. Mereka bahkan tidak memberikan anestesi lokal yang saya dengar. Bahwa itu adalah penyiksaan yang keji, bahwa itu sering dilakukan dalam kondisi kebersihan yang sangat buruk, bahwa ada perempuan yang kehilangan Beberapa melakukannya dengan gunting atau pisau. nyawa, dan terutama para perempuan ini mengalami trauma sepanjang hidup mereka dari apa yang telah mereka alami. Dan jadi, Seine-Saint-Denis adalah wilayah dengan kasus mutilasi genital tertinggi. Dan lucunya, karena wali kota Saint-Denis Jadi kota terbesar di Seine-Saint-Denis, Bali, Bagayoko. Ya, yang. Selalu hadir di media sejak terpilih. Jadi begitulah, mereka memilih sesama orang Afrika. Itu saja, itulah yang mereka lakukan, jihad elektoral. Jihad, bukan lewat peluru, tapi lewat surat suara. Terjadi di seluruh barat. yang selalu hadir di media sejak terpilih tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk anak-anak perempuan yang mengalami sunat. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat memengaruhi kotanya. Saya tidak pernah melihatnya bekerja sama dengan organisasi di lapangan. Saya juga tidak pernah melihatnya melakukan kampanye pencegahan. Jadi ya memang bagus, dia terkenal karena memberikan perlengkapan gratis atau sepeda atau entah apa kepada semua murid. Tapi ini,
yang memberinya. Tidak banyak. Dukungan elektoral, yaitu Meminta penduduknya untuk tidak memotong klitoris anak perempuan kecil ketika mereka pergi. sedang berlibur. Nah, sekarang kita sudah jarang mendengarnya lagi. Ya, itu. Alasan kenapa dia tidak mengatakannya adalah karena dia seorang muslim. Dia meyakini itu. Dia mungkin sudah melakukan itu kepada putri-putrinya. Kita sedang membicarakan penyiksaan terhadap puluhan ribu perempuan dan anak-anak, jadi mungkin sudah saatnya untuk bertindak. Ya, semoga berhasil dengan itu teman-teman. Semoga berhasil dengan itu. Karena di Inggris, sekarang mereka menangkap orang. Kelly J. Keane mengatakan ini di acara unjuk rasa Unite the Kingdom. Belum terlambat untuk pergi dan menjauhkan tanganmu dari gedung itu. Dia menunjuk ke arah House of Commons. Dan lihat British Muslim TV ini. Mereka terus mengeluh tentang pidato ini. Jadi polisi metropolitan menelpon dia dan mereka berkata, kamu harus menjelaskan dirimu. Kamu harus datang untuk wawancara sukarela. Tidak sukarela, sukarela. Tidak sukarela. Pokoknya kamu harus datang. Jadi kamu tidak bisa bilang, singkirkan Islam di Inggris. Itulah sebabnya ini adalah tugas setiap patriot barat untuk melakukan hal ini. Ini adalah urusan yang sangat mendesak hadirin sekalian. Saya mohon kepada Anda, lawanlah selagi Anda masih bisa. Dan sebelum hak untuk mengeluh diambil dari Anda, yang akan menjadi hal berikutnya, Anda akan diberitahu bahwa Anda tidak bisa mengeluh karena Anda dianggap Islamofobik. Istilah itu sudah mulai diperkenalkan ke dalam budaya, seolah-olah itu adalah tuduhan kebencian ras, misalnya, atau fanatisme. Padahal sebenarnya itu hanya keberatan terhadap ajaran agama yang sangat ekstrim dan absolut. Waspadalah terhadap gejala-gejala ini. Ini bukanlah gejala menyerah. Seringkali secara ekumenis ditawarkan kepada Anda oleh para pemuka agama dengan jubah lain, Kristen, Yahudi, dan Samaria secara ekumenis. Mereka inilah yang membuka gerbang bagi para barbar yang sesungguhnya. Orang Katolik, maksud saya Paus. Saya dengar Vatikan sekarang telah membuka masjid pertamanya di dalam kota Vatikan. Di dalam. Kamu tidak akan pernah bisa merebut sebuah kota sampai ada seseorang yang membukakan gerbang untuk mereka. Dan itu adalah para pendeta kalian sendiri yang akan melakukannya untuk kalian, dan otoritas multikultural kalian sendiri yang akan melakukannya untuk kalian. Lawanlah selagi kalian bisa. Dan jika kalian bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika kalian tidak melakukannya? Lihatlah bagaimana sebuah tim kriket di Middlesex, Inggris, harus mengganti namanya secara paksa minggu lalu, karena tim itu bernama Middlesex Crusaders. Dan nama itu sudah dipakai selama bertahun-tahun. Lihatlah bagaimana cerita tentang babi kecil tidak bisa lagi diajarkan kepada anak-anak di sekolah-sekolah Inggris. Agar tidak menyinggung agama, perdamaian. Itulah sebabnya setiap orang harus bertindak seperti wanita ini. Lihatlah wanita Kanada pemberani ini. Dia berdiri. Seperti Kelly J. Keane, kita harus berani bersuara. Bersuara atau selamanya bungkam. Lihat itu. Ini adalah subtitle yang buruk sekali. Dia bilang ini tidak diizinkan di Kanada. Menurutku kita harus mengabaikan subtitlenya. Subtitle ini sangat buruk. Yang pinter bilang tinggalkan dia. Jangan langsung berjihad habis-habisan sekarang. Tinggalkan dia. Lihat itu. Lihat ini. Seorang pria yang berpakaian seperti tentara Hamas. Dialah yang menahan orang-orang agresif di kelompoknya. Biarkan saja. Jangan terlalu gila karena kau tahu itu akan terlihat buruk. Mereka belum siap untuk perang terbuka. Belum. Tapi mereka memang memegang inisiatif. Mereka telah mengambil inisiatif. Mereka sedang memanggil. Mereka yang memegang kendali. Jika terjadi kebakaran atau apapun, kamu tidak diizinkan berada di sini. Diizinkan. Siapa pun yang tinggal di sini. Damai, ya kebebasan. Ya. Aku tidak tahan denganmu. Aku tidak tahan denganmu. Aku tinggal di sini. Hei, jangan sentuh dia. Jangan sentuh itu. Kamu yang menyentuh dia. Aku akan menyentuhnya. Jangan masuk ke jalurku. Sekarang kamu tidak boleh tinggal di sini. Itu bukan sebuah kata. Itu tidak terlibat. Hukum untuk Kanada. Itu melanggar hukum. Apakah kamu anggota Kongres? Orang asing di sini itu tidak terlibat. Bebas. Sebuah permainan. Ini bukan permainan. Palestina. Inilah sebabnya saya ingin mengatakan Palestina. Maaf, saya harus mengatakannya. Persetan denganmu. Bebaskan Palestina. Bebaskan. Lihat ini. Lihat para penyerbu ini. Ayo, kita belum cukup marah.
okey. Israel. Ayo Israel, terus bom dia. Israel, teruslah mengebom. Apapun yang masih berdiri, bom juga itu. Aku tidak tahu, katakan saja. Kau tahu, mereka mengganggu kita. Kita akan katakan itu juga, bom mereka, bom sisanya juga. Jalan demi keselamatan dan untuk pergi bekerja serta menuju TTC. Saya ingin menemani anda ke tempat yang aman. Saya tidak akan lewat sana. Baiklah, kemanapun anda ingin pergi, tidak masalah. Benarkah? Tidak. Dengar. Christopher Hitchens akan sangat bangga dengan wanita ini. Sama sekali tidak dapat diterima di Ontario. Sama sekali tidak dapat diterima. Mengapa kita membiarkan ini terjadi di pemerintahan kita? Sama sekali tidak dapat diterima. Karena pemerintah Kanada terdiri dari orang-orang lemah, sama seperti pemerintah barat lainnya, kecuali pemerintah Amerika Serikat. Tapi sekali lagi, saya mulai sedikit lelah dengan Donald Trump yang enggan melakukan sesuatu terhadap Qatar. Apakah itu sebabnya Qatar memberinya pesawat jet Air Force One? Qatar adalah pelaku Islamis terburuk yang sedang menghancurkan Barat. Baik itu dengan mengucurkan miliaran dolar ke universitas-universitas Barat atau memberikan dukungan diam-diam kepada Ikhwanul Muslimin, Qatar ada di balik semuanya. Namun Presiden Trump sepertinya menutup mata, tidak melakukan apapun terhadap mereka. Sekali lagi, izinkan saya bertanya, apakah ini alasan mereka memberikan Presiden Trump sebuah jet, pesawat Air Force One? Apakah itu alasan Presiden Trump tidak melakukan apapun terhadapnya? Saya suka Marco Rubio. Marco Rubio adalah satu-satunya politisi di pemerintahan Trump yang secara terbuka berkali-kali mengecam Islam radikal dan penyebarannya. Tapi bukan hanya itu, dia juga melihatnya dari perspektif peradaban. Ingat pidatonya yang dia sampaikan kepada orang-orang Eropa? Itu adalah pidato yang sangat menyentuh hati. Dalam pidato itu dia berkata, takdir kita akan selalu saling terkait satu sama lain. Maksudnya, Eropa dan Amerika, kita mungkin telah berpisah jalan. Eropa sedang menuju bencana ini, begitu juga Kanada. Tapi Amerika dan Eropa, mereka berdua adalah bagian dari peradaban Barat. Amerika mungkin adalah kekuatan dari peradaban Barat. Tapi Eropa tetap menjadi tempat lahirnya peradaban Barat. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Sadarlah, lawan. Bersuara menentang Islam sebisa mungkin. Seperti yang saya katakan, jika tidak, bicaralah sekarang atau selamanya kehilangan suaramu.